Berikutnya saya akan menyampaikan terkait dengan sistem manajemen lingkungan atau SML ya. Pengertian dulu, sistem manajemen lingkungan merupakan bagian integral dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan. Yang terdiri dari satu set pengaturan secara sistematis yang meliputi struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses, serta sumber daya dalam upaya mewujudkan kebijakan lingkungan yang telah digariskan oleh perusahaan. Sistem manajemen lingkungan memberikan mekanisme untuk mencapai dan menunjukkan performa lingkungan yang baik melalui upaya pengendalian performa lingkungan yang baik, melalui upaya pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan produk dan jasa. Sistem tersebut juga dapat digunakan untuk mengantisipasi keperkembangan tuntutan dan peningkatan performasi lingkungan dari konsumen serta untuk memenuhi peraturan lingkungan hidup dari pemerintah. Jadi sistem manajemen lingkungan itu masuk ISO ya, ISO 14001 ya. International Standard Organization 14001 sistem manajemen lingkungan. Nah, untuk sistem manajemen lingkungan itu ada pelatihannya. Saya udah ikut pelatihannya sistem manajemen lingkungan. Nah, AMDAL pun juga untuk penulis AMDAL atau penilai AMDAL itu juga ada dokumennya ya. Jadi ada pelatihannya juga. Jadi mau dalamnya ke arah sana. Biasanya kalau kita ikut kuliah SML ini lebih ke arah teori. Tapi kalau nanti ikut pelatihan itu nanti harus ada asesmennya. Bisa lulus, bisa tidak lulus ya. Nah, unsur-unsur utama kebijakan lingkungan, perencanaan, implementasi, pemeriksaan reguler dan tindakan perbaikan, kajian manajemen. Jadi kalau di sistem manajemen lingkungan itu adalah misalnya kalau sebuah perusahaan kalau mau menetapkan ISO 14001 ya sistem manajemen lingkungan, berarti dalam pengelolaan perusahaan tersebut ya, ini konteksnya perusahaan, maka dia memperhatikan aspek-aspek lingkungan ya. Jadi kalau KLAS, kajian lingkungan hidup strategis, itu lebih ke arah kebijakan ya, terkait dengan di pemerintahan yang buat pemerintah ya. Setelah mereka memperhatikan beberapa aspek itu jadi perda. Lalu per proyek itu harus bikin AMDAL. Nah, kalau perusahaan ya harus bikin sistem manajemen lingkungan. Nah, jadi 3 hal ini ya yang berbeda. Nah, tujuan secara menyeluruh dari penerapan sistem manajemen lingkungan SML 14001 ya, ISO 14001 sebagai standar internasional, yaitu untuk mendukung pelindungan lingkungan dan pencegahan pencemaran yang seimbang dengan kebutuhan sosial ekonomi. Manajemen lingkungan mencakup suatu rentang isu yang lengkap, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan strategi dan kompetisi. Peragaan penerapan yang berhasil dari ISO 14001 dapat digunakan perusahaan untuk menjamin pihak berkepentingan bahwa SML yang sesuai tersedia. Tujuan utama dari sertifikasi ISO 14001 adalah untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan dan binatang dalam kondisi terbaik yang paling memungkinkan. Pengelolaan lingkungan dengan sertifikasi ISO mungkin hanya merupakan satu langkah kecil. Namun demikian proses ini akan berkembang dan meningkat sejalan untuk bertambahnya pengalaman penciptaan, pencatatan, dan pemeliharaan dari sistem yang diperlukan untuk sertifikasi yang diharapkan dapat membantu kondisi lingkungan. Nah, jadi rekan-rekan sekalian ya, jadi kalau misalnya sebuah perusahaan itu menerapkan SML atau sistem manajemen lingkungan ISO 14001, maka di dalam proses produksi ataupun proses kegiatan dari perusahaan tersebut atau industri tersebut, maka dia memperhatikan aspek-aspek yang memungkinkan kelangsungan hidup tumbuhan dan binatang dalam kondisi terbaik. Jadi dia berupaya untuk mencegah terjadinya pencemaran, mendukung lingkungan, dan tetapi juga selaras dengan menghasilkan produk yang terbaik juga gitu. Jadi dampak positifnya terbesar adalah lingkungan kiranya kita bisa melihat dari pengurangan limbah yang berbahaya B3. Lalu kalau sudah tersertifikasi perusahaan tersebut dengan ISO, maka itu nanti juga ada evaluasi ya. Kalau ISO itu nanti dia ada evaluasi rutin terkait dengan apakah SOP yang dibuat ya, standard operation prosedur operasi standar, yaitu berjalan dengan baik. Jadi misal contoh di sebuah perusahaan menerapkan ISO misalnya untuk menangani sebuah kejadian apa yang harus dilakukan. Nah, itu standar dia. Dia ada SOP-nya, ada dokumennya,
ada alur penanganannya dan seterusnya. Jadi semuanya terstandarisasi. Ya. Manfaat dan implikasi penerapan. Ya. Manfaatnya itu adalah dapat mengidentifikasi, memperkirakan, dan mengatasi risiko lingkungan yang mungkin timbul. Jadi dalam sebuah kegiatan industri atau perusahaan, kira-kira perlu diidentifikasi nih risiko-risiko lingkungannya apa saja, yang dampak bisa melakukan pencemaran apa saja. Nah, itu diidentifikasi. Yang kedua, dapat menekan biaya produksi, dapat mengurangi kecelakaan kerja, dapat memelihara hubungan baik dengan masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang peduli terhadap lingkungan. Jadi, kalau terjadinya pencemaran itu bisa kita minimalkan, ya, lalu juga memperhatikan nanti keselamatan kerja, itu maka akan jadi low cost dia, jadi akan lebih murah ya sebenarnya. Kalau kita bisa mengatasi ataupun mencegah terjadinya dampak lingkungan ataupun aspek lingkungan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Kalau 14.001 ini lebih ke arah sistem manajemen lingkungan. Tapi kalau misalnya tentang kecelakaan kerja nanti juga disupport sama ISO tentang K3 ya, kesehatan OHSAS dia. OHSAS berapa saya lupa. Occupational Health Safety Assessment System ya. OHSAS kalau K3 itu. Ada ISO-nya tersendiri juga. Memberi jaminan kepada konsumen mengenai komitmen pihak manajemen puncak terhadap lingkungan. Jadi konsumen juga harus perhatian ya, sesuatu itu apa kira-kira produk yang dia gunakan itu perusahaannya yang menghasilkan ini memperhatikan lingkungan atau tidak. Kalau negara-negara tertentu, misalnya saja menggunakan kayu itu harus ada sertifikat kayunya, ngambilnya di mana dan seterusnya, ya tidak boleh dari pembalakan liar dan seterusnya. Nah, kalau dari aspek lingkungan nanti masyarakat menjadi lebih tenang bahwa yang dia gunakan itu adalah produk dari perusahaan yang memperhatikan sistem manajemen lingkungan, ya. Jadi ketika dia menggunakan produk tersebut tidak was-was, misalnya ini aman atau tidak, lalu apakah yang saya gunakan ini ternyata bisa menyumbang pencemaran atau tidak dan seterusnya. Nah, dengan dia memperhatikan SML, sistem manajemen lingkungan, maka akan meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperbesar pangsa pasar ya. Jadi menambah added value ya. Jadi kalau dia memperhatikan lingkungan itu sebenarnya adalah nilai tambah bagi perusahaan tersebut. Menunjukkan ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan ya. Ini tentu saja kalau kita menerapkan sistem manajemen lingkungan itu akan memperhatikan undang-undang ya. Mempermudah memperoleh izin dan akses kredit bank. Ya, jadi ada fasilitas-fasilitas yang didapatkan ketika kita menggunakan SML. Ini bentuk insentif yang dilakukan oleh bank atau pemerintah. Dapat meningkatkan motivasi para pekerja. Jadi pekerja menjadi lebih nyaman ya karena semuanya terjaga gitu ya. Peluang terjadinya dampak itu berkurang. Implikasi SML ya. Diperlukan ekstra sumber daya dari organisasi ketika mengadopsi dan membangun SML ya. Jadi memang sumber dayanya harus diedukasi dulu ya. Biasanya kalau kita mau sertifikasi terkait SML maka perusahaan itu perlu dilakukan pelatihan mulai dari puncaknya sampai ke law manajemennya, itu semuanya karyawan itu harus dilakukan pelatihan atau sertifikasi dulu. Nah, baru perusahaannya dibuat standarnya. Kalau sudah dibuat standar itu diaplikasikan, nanti ada evaluasi, ada monefnya, monitoring evaluation-nya ada. Birokrasi organisasi cenderung berpotensi meningkat karena adanya prosedur, instruksi kerja, dan proses sertifikasi. Ya, jadi lebih kompleks memang. Jadi akhirnya nanti ada setiap tahapan itu ada yang bertanggung jawab ataupun job desk-nya ini punya siapa dan seterusnya. Nah, karakteristik dan struktur dasar ISO 14001 ya. Intinya itu adalah plan, do, check, and act. Dan kembali lagi ke plan dan seterusnya ya. Jadi karakteristik dan struktur dasar ISO 14001 yang pertama itu generik. Dapat diterapkan untuk seluruh tipe dan ukuran organisasi. Yang kedua, mengakomodir berbagai kondisi geografi, sosial, dan budaya. Sifatnya sukarela ya. ISO itu sukarela. Tetapi kalau dilakukan punya added value. Tidak memuat persyaratan kinerja lingkungan, misalnya kriteria untuk sarana pengolahan limbah cair. Sarana untuk secara sistematis mengendalikan dan mencapai organisasi kinerja lingkungan yang dikehendaki. Lalu sifat yang kedua adalah membuat kinerja yang fundamental untuk dicapai, menaati peraturan perundang-undangan, ketentuan lingkungan yang relevan, dan komitmen untuk terus-menerus memperbaiki sejalan dengan kebijakan organisasi.
didesain komplement melengkapi dengan standar seri sistem manajemen mutu ISO 9000 ya. Komplement itu melengkapi ya. Complementary. Dapat digunakan untuk keperluan sertifikasi dan atau deklarasi sendiri. Lalu sifat karakteristik yang berikutnya adalah dinamis dan adaptif. Dinamis itu aktif ya, adaptif itu mampu beradaptasi. Perubahan di dalam organisasi, ya. Sumber daya yang digunakan, kegiatan dan proses yang berlangsung. Perubahan di luar organisasi, peraturan, pengetahuan terhadap dampak lingkungan dan teknologi. Standar SML membuat pernyataan sistem manajemen yang berbasis pada siklus plan, implement, do ini ya maksudnya, check and review. Keterkaitan yang erat antar klausul dan elemen standar. Ini itu dulu ya. Nah, nanti ini ada beberapa hal ya terkait detail-detailnya ya. Nanti kalian bisa pelajari sini. Nanti saya share semuanya di MOLS.